mempresentasikan studi literatur yang berjudul Audit Sistem Informasi Pembayaran SPP menggunakan ITIL versi 3. Nah, untuk informasi artikelnya di sini, penulisnya Verly Ardi dan Ardiana Savitri, Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Tahun terbit 2020, nama jurnalnya Jurnal Informasi dan Komputer, Sinta 5. Nah, untuk source-nya bisa dilihat di link di bawah ini. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem pembayaran SPP merupakan sistem yang digunakan untuk mengolah data yang terkait dengan kegiatan transaksi, seperti registrasi pembayaran semester, siakat, BEM, dan registrasi lainnya. Dengan adanya sistem ini, maka diperlukan audit sistem informasi untuk mengetahui apakah sistem yang digunakan atau dijalankan sekarang sudah cukup efektif dan efisien, serta sudah sesuai dengan kebutuhan. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ITIL. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu mengetahui kinerja pada pembayaran SPP STEMIK Dian Cipta Cendekia Kota Bumi, serta memberikan evaluasi ataupun rekomendasi. Yang kedua, mengukur tingkat kematangan menggunakan maturity level. Selanjutnya ada tujuan. Nah, di sini tujuannya adalah yang pertama meningkatkan layanan yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, mengetahui tingkat kematangan dari sistem pembayaran SPP pada STEMIK Dian Cipta Cendekia Kota Bumi. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, di sini saya mengambilnya landasan teori dari audit sistem informasi. Nah, di sini dijelaskan adalah cara untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada di dalam organisasi untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dimiliki telah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, menguji performa sistem informasi, dan untuk mendeteksi resiko-resiko dan efek potensial yang mungkin timbul. Selanjutnya di sini ada sistem pembayaran. Nah, dijelaskan bahwa suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta kewajiban pembayaran melalui pertukaran. Nah, selanjutnya framework ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Nah, di sini kerangka kerja ITIL bertujuan secara meningkatkan efisiensi operasional TI dan kualitas layanan pelanggan. Nah, untuk siklus hidup layanan ITIL versi 3 bisa dilihat di gambar di samping. Nah, selanjutnya ada maturity level. Nah, di sini metode pengukuran tingkat kematangan pada ITIL menggunakan maturity level. Terdapat 5 maturity level. Terdapat 5 level maturity pada ITIL yaitu initial, repeatable, define, manage, dan optimize. Nah, untuk tingkat kematangan dan skala pengukurannya bisa dilihat di tabel di samping. Nah, selanjutnya ada metodologi. Nah, di sini metodologi di sini yang digunakan adalah metodologi penelitian deskriptif. Nah, metode deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi sejauh mana kinerja sistem pembayaran SPP STEMIK Dian Cipta Cendekia Kota Bumi. Nah, untuk langkah-langkah penelitian ini bisa dilihat di gambar di samping. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya mengambil dari hasil pembahasannya yaitu kuesioner. Nah, di sini kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan berisikan pertanyaan yang sesuai dengan framework ITIL versi 3 Domain Service Operation pada bagian event management dan request fulfillment. Nah, selanjutnya
Yang pertama itu event management atau dasar untuk memantau kinerja dan ketersediaan layanan. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di bawah ini rincian dari kuesionernya. Nah, yang kedua itu request fulfillment atau proses memenuhi permintaan pengguna layanan IT. Nah, teman-teman bisa dilihat di tabel yang kedua ini. Nah, selanjutnya ada jumlah rata-rata framework event manajemen hasil kuesioner pada STEMIC DCC Kota Bumi. Nah, untuk hasilnya di sini, pengisian kuesioner pada framework event manajemen didapatkan total skor rata-rata 3,76 dan 3,22 dari 100 responden. Jadi, rata-rata event manajemen adalah 3,49. Nah, dari hasil perhitungan maturity levelnya mendapatkan nilai rata-rata 3,49, yaitu berada di level 3 atau Defined untuk domain event management. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan sistem pembayaran SPP STEMIC DCC sudah mengkomunikasikan standarisasi prosedur yang telah dibakukan. Nah, untuk grafik proses maturity level event manajemennya, teman-teman bisa dilihat di gambar di samping. Nah, selanjutnya di sini jumlah rata-rata framework request fulfillment hasil kuesioner pada STEMIC DCC Kota Bumi. Nah, untuk hasil perhitungan di sini mendapatkan nilai rata-rata 3,58, yaitu berada pada level 4 atau manage and measurable. Untuk domain request fulfillment, jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan sistem pembayaran SPP, STEMIC, dan Cipta Candike sudah dikelola dengan baik. Nah, untuk grafiknya, teman-teman bisa dilihat di gambar di samping. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini saya mengambil dari hasil perhitungan kuesioner untuk domain proses event management rata-ratanya 3 atau netral. Didapat maturity level dengan nilai rata-rata 3,49 atau Defined. Nah, dari hasil perhitungan kuesioner untuk domain proses request fulfillment rata-ratanya 4 atau setuju. Didapat maturity level dengan nilai rata-rata 3,58 atau managed and measurable. Jadi, berdasarkan audit proses yang dilakukan menggunakan ITIL versi 3, rata-rata dari hasil perhitungan maturity level mendapatkan nilai rata-rata 3,54, yaitu berada di level 4 atau managed and measurable. Nah, selanjutnya di sini ada kekuatan penelitian dan kelemahan penelitian. Nah, yang pertama ini ada kekuatan penelitian. Di sini penelitian ini menghasilkan tingkat kematangan atau maturity level sistem pembayaran SPP STEMIC DCC telah diterapkan secara keseluruhan pada setiap lapisan yang terlibat atau pengelola dan pemakai dan sudah dikelola dengan baik. Penerapan framework ITIL versi 3 pada penelitian ini sudah cukup sesuai dengan ketentuan dari ITIL versi 3. Selanjutnya ada kelemahan peneliti. Nah, di sini penjelasannya tentang metode dari analisis kinerja pada pembayaran SPP STEMIC DCC serta rekomendasinya masih kurang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang.